Rencana besar Roman Reigns gagal karena Seth Rollins. Triple H itu booker terburuk yang pernah ada. Bayley ungkap masalah besar di balik layar WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Rencana besar Roman Reigns gagal karena Seth Rollins. WWE sempat harus ngehapus rencana gede buat Roman Reigns gara-gara hal-hal tak terduga. Katanya, The Original Tribal Chief sempat ngajuin ide kalau dia bakal menang Men's Royal Rumble tahun 2026, terus lanjut ketemu Seth Rollins yang sekarang lagi cedera di WrestleMania 42. Sejak WrestleMania 41, waktu Paul Heyman ngehianatin Roman dan gabung sama Seth, udah kelihatan jelas kalau dua megastar ini bakal bentrok cepat atau lambat. Tapi semua mental gara-gara cedera bahunya Rollins, yang bikin dia harus ngasih gelar World Heavyweight-nya dan terpaksa hiatus. Ada laporan terbaru kalau rencananya itu emang udah disusun, yaitu pelan-pelan ngebangun Roman Reigns buat menang Royal Rumble, ketemu Seth Rollins, ngalahin Seth dan jadi juara. Habis itu, Bron Breakker bakal turn ke Seth setelah Mania, ngeluarin Seth dari division dan dia gantian yang mimpin. Sumber juga ngungkapin kalau Roman sempat ngajuin storyline di mana dia bakal feud sama Bron Breakker setelah WrestleMania 42. Roman bahkan pengen ngelepas gelarnya buat nge-push Breakker di SummerSlam 2026. Walaupun match lawan Roman kayaknya masih jauh, Bron Breakker tetap dapat kesempatan besar. Dia bakal nantang si Empang buat World Heavyweight title awal bulan Januari 2026 di Raw, sekaligus ngerayain ulang tahun pertama Raw di Netflix. Menurut kalian, apakah Bron Breakker harus jadi World Champion di tahun depan? Komen di bawah. Triple H itu booker terburuk yang pernah ada. Mantan kepala penulis WWE, Vince Russo, kembali nyerang Triple H soal keputusan bookingan yang terbaru. Russo bilang kalau The Game itu booker terburuk yang pernah dia saksikan. Di episode terbaru Vince Russo's The Brand, dia ngeluarin unek-unek soal kurangnya follow-up di Monday Night Raw setelah Survivor Series. Russo heran kenapa nggak ada satupun member tim Babyface yang kalah di War Games muncul di Raw buat nyari jawaban tentang siapa sih orang bertopeng yang bikin mereka kalah. Dalam 55 tahun aku nonton wrestling di TV, aku sekarang bisa bilang dengan yakin tanpa ragu-ragu, Triple H adalah booker terburuk yang pernah aku lihat sejak tahun 1971. Kamu punya sosok bertopeng yang ngerusak tim Babyface di War Games, dan gak ada satupun Babyface yang muncul di Raw buat nyari jawaban siapa yang ngerusuhin mereka. Gila banget kan? Padahal ini tuh penting banget, kata Russo. Russo lanjut bilang kalau Angle sepenting itu, tapi yang peduli cuma Adam Pearce. Dia nyindir kalau Triple H jelek banget dalam urusan booking, dan rasanya gak mungkin bisa lebih parah lagi. Dan ini kan cerita sebesar itu, tapi satu-satunya orang yang peduli cuma Adam Pearce. Dan kepeduliannya cuma sampai titik naruh wasit buat ngurus ini. Triple H, kamu itu nggak banget. Bener-bener nggak banget. Udah nggak bisa lebih parah deh. Gimana caranya kamu punya tim Babyface yang disabotase, tapi nggak ada satupun yang muncul di show berikutnya? Gimana itu bisa terjadi coba? Lanjut Russo. Menurut kalian, apakah Vince Russo benar seharusnya ada tim Babyface yang protes di Raw? Komen di bawah. Bayley ungkap masalah besar di balik layar WWE. Bayley baru-baru ini curhat soal masalah di backstage yang bikin dia kesel banget. The Role Model bilang hal ini benar-benar bikin dia gila. Juara wanita Grand Slam pertama WWE itu muncul di podcast 6 Feet Under, ngobrol bareng The Undertaker dan Michelle McCool. Bayley cerita kalau dulu, pas awal-awal dia di WWE, semua superstar itu nonton show bareng-bareng di backstage. Dia bilang Seth Rollins itu selalu nonton match dari monitor di Gorilla Position dan suka bahas hal-hal penting sama para superstar yang baru balik dari ring. Dan menurut Bayley, dengerin obrolan kayak gitu itu kesempatan emas buat belajar. Pas awal-awal aku di Road, semua live event tuh orang kayak Cena nonton semuanya, Roman nonton semuanya. Beberapa tahun terakhir ini, Seth selalu di monitor depan. Jadi kalau kamu di live event, pas kamu balik ke belakang, monitor itu ada di situ. Orang-orang pada nanya ke Seth, bro, gimana tadi aku? Aku bisa denger dia ngomong apa dan aku ikut belajar juga, katanya. Tapi Bayley bilang kalau beberapa superstar sekarang suka cabut sebelum show selesai. Hal itu bikin dia frustrasi. Tapi belakangan ini ada beberapa orang yang langsung pergi, terus Seth balik dari main event dan gak ada siapa-siapa. Kayak, hah? Kamu tadi minta pendapat dia, tapi sekarang malah gak lihat matchnya. Itu bikin aku gila.
Atau ada yang nggak tampil di show terus langsung pulang. Aku sering bahas ini ke beberapa orang, tapi aku bener-bener nggak ngerti. Rasanya beda dan aku nggak tahu apa yang hilang. Lanjutnya, Bayley termasuk salah satu superstar wanita paling dihormati di WWE, terutama sama generasi yang lebih muda. Ngomong lebih jauh, Bayley bilang dia berusaha mimpin lewat tindakan, bukan cuma kata-kata. Dia berharap para superstar lain ngeliat kalau dia tetap nongol dan nonton match di Gorilla, walaupun gak dijadwalkan tampil. Buat aku, ini soal ngasih contoh. Aku berharap beberapa cewek ngeliat kalau aku masih di sini, atau aku nggak tampil tapi aku ada di Gorilla, atau aku nggak tampil tapi aku tetap nonton match cewek-cewek lainnya. Mungkin mereka bakal mikir, oh, aku harus stay juga. Ada yang mikir gitu, ada yang enggak. Jelasnya, sambil Bayley coba balikin budaya lama itu, fans juga masih nunggu nih, WWE bakal punya rencana apa buat dia ke depannya. Menurut kalian, apakah semua bintang harus saling nonton pertandingan masing-masing? Komen di bawah. CM Punk dan Roman Reigns pecahkan rekor Hollywood. Beberapa nama gede dari WWE ternyata ikutan nongol di Zootopia 2, film animasi terbaru. Roman Reigns sama CM Punk muncul sebagai polisi zebra kocak, Zebro si Braxton dan Zebro si Browski. Twistnya lucu banget kalau ngelihat sejarah mereka di dunia wrestling. The Rock juga ikutan nyumbang suara jadi Zeke, seekor dik-dik yang ceroboh dan terjebak di adegan kejar-kejaran. Sequel film Zootopia ini masuk ke bioskop tanggal 26 November dan gila sih, opening weekendnya langsung pecahin rekor. Jadi headline di mana-mana. Setelah rilis, filmnya dapat pujian besar berkat animasi yang warna-warni, misteri yang seru, tema yang menyentuh dan performa pengisi suara yang solid. Keuntungan box office-nya meledak. Menurut laporan terbaru, film ini ngejutkan industri dengan $556 juta cuma dari opening weekendnya. Ngasih standar baru buat film animasi. Pembukaan segede itu bikin Zootopia 2 langsung masuk sejarah sebagai opening internasional tertinggi keempat sepanjang masa. Performa ini ngasih sinyal kalau Disney udah mulai balik panas lagi di dunia animasi dan filmnya bisa banget tembus $1 miliar. Walaupun Roman, Punk, dan The Rock nggak terlalu disorot soal peran mereka, kehadiran mereka jelas bikin proyeknya makin berwarna. Menurut kalian, apakah superstar WWE perlu sering-sering jadi pengisi suara di animasi? Komen di bawah. Damian Priest ternyata toksik kata bintang WWE lain. Satu superstar WWE baru aja nyebut Damian Priest toksik di postingan sosial medianya. Dia belum lama ini sempat tanding 1 lawan 1 sama Archer of Infamy. Superstar yang dimaksud adalah Kit Wilson. Karena partnernya Elton Prince lagi cedera, Kit beberapa kali turun tanding solo di WWE Main Event. Dan match terbarunya itu lawan Damian Priest tanggal 22 November. Kit kalah dari Priest sesama bintang SmackDown. Hari ini, Kit Wilson ngepost link match itu di Instagram Story. Dia bilang kalau Priest itu toxic maskulin dan dia nyebut dirinya sendiri sebagai The Tonic to the Toxic. Damian Priest sebelumnya ikut The Last Time Is Now turnamen. Sayangnya dia kalah di ronde pertama lawan Rusev di Raw tanggal 11 November. Kita lihat aja apa langkah berikutnya buat mantan Money in the Bank winner itu. Menurut kalian, apakah Damian Priest harusnya ada di skena gelar dunia atau tidak? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.